Iki rong minggu maneh iku wis mlebu jatahe dhewe awet tumbal. Kowe kudu golek sapa sing arep ditumbalake. Nek aku sih wis ono. Lah kowe piye? Lah iku to. Aku yo gak pengen. Demi kebahagiaan aku mengorbankan orang lain yang tidak tahu apa-apa. Dikorbankan menjadi tumbal. Aku itu gak pengen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian semua, saudara-saudara saya semua, diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah, dan umur yang panjang. Amin, amin, ya robbal alamin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Dan terima kasih juga yang udah menonton sampai selesai. Tentunya itu semua membuat saya semakin semangat membuat konten. Untuk di episode kali ini saya akan menceritakan kembali kisah nyata tentang pesugihan. Dan seperti biasanya, nama tokoh dan tempat kejadian sudah saya samarkan demi keamanan dan kenyamanan bersama. Tidak usah panjang lebar lagi, kita langsung ke ceritanya mungkin. Oke, kisah ini terjadi pada tahun 2006. Belum lama, guys. Jadi pada saat itu ada dua orang bapak-bapak usia sekitar 40-50 tahun. Yang satu bernama Suryo dan yang satu bernama Yanto. Mereka berdua ini bisa dibilang seperti sahabat. Mereka sering bisnis bareng, main bareng, bahkan usaha pun mereka berdua bareng. Mereka jualan bakso. Tetapi salah satu dari mereka itu kerap mengeluh, yaitu yang bernama Yanto. Yo, Suryo, apa kowe gak bosen? Urip kok ngene terus yo. Awake dhewe kan wis usaha. Tapi kok yo uripe ngene wae? Kata si Yanto. Suryo pun menjawab. Lah terus meh piye maning toto? Ya wis, gari dijalani wae, dinikmati. Apa yang diberikan oleh Allah itu kita nikmati saja. Wah, anu yo, aku kayak duwe kenalan, dia itu orang sakti loh. Barangkali dia itu bisa membantu bisnis kita. Maksudmu kayak piye to? Pesugihan ngono? Oh gak, aku gak. Kita kan ya wajib berusaha bagaimana caranya biar usaha kita tambah maju. Udahlah, nggak apa-apa. Yang penting kita bisa urip bahagia, kita bisa hidup bahagia, kita sejahtera, kita bisa membahagiakan anak, istri, dan orang tua kita. Nah terus, biar caranya toh, ngene wewes. Sesok aku tak golet info. Terus awake dhewe budal ron wae piye? Ya wis lah. Oke. Dan benar saja yang bernama Yanto itu mencari tahu tentang Mbah Kliwon. Mbah Kliwon itu merupakan salah satu dukun yang terkenal di wilayah situ. Tidak lama akhirnya mereka berdua pun memutuskan untuk ke rumah Mbah Kliwon setelah si Yanto ini mengetahui alamat dan lain sebagainya. Aku ngerti kowe rene arep opo. Kowe njaluk dipenake to rezekine. Kowe njaluk dagangmu laris to. Aduh, to Mbah Kliwon bener-bener sakti. Yo jelas. Aku ki ora perlu kowe rene ngadu njaluk apa, aku ora perlu, aku wis ngerti. Wes ngene wae. Kabeh iki langkah sing gampang. Ono syarate kabeh. Nek kowe mau loro sanggup, ya tak awangi. Semburone, Mbah. Syarate niku nopo nggih, Mbah? Dadi ngene. Nek kowe iso lelakon ngene, kowe kira perlu dagang.
Kowe ora perlu kerja, ora perlu kesel. Kowe nang omah tok yo. Duit bisa teko maring omahmu. Waduh. Lalu si Anto dan Suryo pun merasa bahagia mendengar cerita dari Simbah Suryo. Dan mereka berdua saling sikut. Yang menandakan betapa gembiranya mereka berdua. Waduh, kita bisa kaya. Iya toh. Lah kan, wes, kowe manut maring aku wae Suryo. Kowe kudu gelem. Dhewek kudu nunjukna maring anak bojone dhewek, maring kabeh sing kenal dhewek, nek dhewek iku bisa sukses. Wes ngene. Syaratnya kowe mung gampang. Kowe lelakon puasa, terus kowe semedi, 3 dino 3 wengi. Nah masalah tempat endi sing go semedi, mengko aku sing ngabari nek kowe wis pancen siap. Iku syarat sing pertama. Syarat keloro nek kowe wong loro wis berhasil, kowe kudu iso aweh tumbal nggo demite. Piye? Gelem kowe? Caloro gelem kowe? Karena mereka berdua saat itu sedang dalam keadaan yang sangat bahagia dan sangat, waduh, mereka itu sangat berambisi untuk menjadi orang kaya. Tanpa pikir panjang, akhirnya mereka berdua pun mengiyakan apa kata dari Mbah Kliwon tersebut. Iya mbah, gelem ah. Yo Suryo, kowe gelem toh? Iya mbah, gelem mbah. Gampang iku mbah. Mbah, nek iso ojo ngenteni ngesuk toh. Siki wae semedine. Lah, tenan. Kowe ora mbok pikir sik. Tenan mbah, wis siap kabeh kok. Yo toh? Iya mbah. Dan akhirnya pada saat malam itu juga mereka berdua semedi atau bertapa di suatu hutan yang ditunjukkan oleh Mbah Kliwon. Ketikanya ia sampai di sana, mereka berdua pun langsung bersiap-siap. Mereka membuka bajunya, bertelanjang dada dan mereka mulai bersemedi. Dan singkat cerita, di dalam semedi itu mereka berdua didatangi oleh sosok lelembut. Sosok lelembut itu adalah siluman ular. Mereka berdua mendengar suara "Weh, kowe caloro, nek kowe wis melu aku, ojo coba-coba kowe ojol sing aku." Mereka berdua pun kaget. Tetapi karena mereka berdua sudah bulat tekadnya, akhirnya mereka pun hanya mengiyakan perkataan dari siluman ular tersebut. Dan di situ ada perjanjian. Jika nanti dalam waktu 2 minggu setelah mereka berdua pulang dari semedi mereka tidak bisa menumbalkan orang, maka salah satu anggota keluarganya akan terkena musibah. Musibah yang didatangkan dari sosok lembut siluman ular ini. Singkat cerita, perjanjian mereka berdua dengan sosok ular ini, sosok siluman ular ini, akhirnya disepakati. Dan ketika mereka berpulang dari tempat semedi itu, benar saja, si Suryo dan Yanto itu sangat kaget ketika ia mendapati ada uang di bawah tempat tidurnya yang sangat banyak. Dan saat itulah, pada keesokan harinya, mereka mengajak semua keluarga mereka berjalan-jalan, makan yang enak, membeli perlengkapan rumah, memberi kendaraan mewah, dan lain sebagainya. Tetapi setelah itu, istri dari si Suryo pun mengadu kepada si Suryo. "Pak, Bapak kok oleh akeh duit iki? Soko endi, Pak? Padahal kan Bapak ya wis semingguan iki gak dagang." "Hah? Wis Bu, tenang ae. Sing penting uripe dhewek bahagia. Iso nyenengke bapak, ibu, anak, lan keluargane dhewek." "Pak, tapi Bapak orang anu toh, orang aneh-aneh toh." Akhirnya, karena si Suryo itu merasa terpepet, terpojokan oleh istrinya, akhirnya pun dia mengakui, dia menceritakan semuanya kepada istrinya. Betapa kaget istrinya. Dan dia pun meminta untuk mengembalikan itu semua dan ia tidak ingin bahagia tapi dengan cara yang seperti itu.
Lalu pada malam harinya pun Pak Suryo tidak bisa tidur. Dia memikirkan apa yang dikatakan oleh istrinya. Istrinya itu menentang dia. Dia tidak mau kaya karena dari hasil seperti itu. Dia lebih baik miskin asalkan dia berada di jalan yang benar, tidak berada di jalan yang menyeleweng. Akhirnya keesokan harinya Suryo pun datang ke rumah si Yanto. Tok, bojoku iku gak gelem aku ngene. Lah, kowe kok ngomong ning bojomu? Harusnya kowe gak usah ngomong ning bojomu. Waduh, Tok, gak iso. Soalnya aku kepepet. Aku terpojokan sama istriku. Nah terus iki piye? Oh, aku wis gak pengen, Tok. Aku pengen ucul. Soko hal-hal ngene. Kowe gak emut to? Apa sing domongna Mbah Kliwon karo si siluman ular iku? Dheweke wis mlebu, dheweke yo gak iso ucul dari mereka. Waduh, aku kok dadi tambah wedi iki. Wis ngene wae wis. Gak usah dipikiri. Iki 2 minggu maneh iku wis mlebu jatahe dhewek awet tumbal. Kowe kudu golek sapa sing arep ditumbalake. Nek aku sih wis ono. Lah kowe piye? Lah iku Tok. Aku yo gak pengen. Demi kebahagiaan aku mengorbankan orang lain yang tidak tahu apa-apa. Dikorbankan menjadi tumbal. Aku itu gak pengen. Koweku gak iso kaya ngono. Awake dhewe wis terlanjur mlebu nang ngono. Ayo dirampungke bareng-bareng to. Kowe ojo ngene, aduh. Kowe piye? Dheweke iku wis menikmati hartane. Dheweke wis menikmati kuwi kabeh lho. Kok meh metu ngono gak iso. Dan akhirnya si Suryo pun emosi kepada si Yanto. Toh, pokoknya aku wegah. Aku gak gelem ngene meneh. Wis, siki karepmu. Nek kowe meh lanjut yo lanjut to. Aku wis gak pengen. Bahkan si Suryo pun akhirnya memberikan semua uang yang ia temukan di bawah tempat tidurnya kepada si Yanto. Iki to, kabeh duit PN, panganan kowe. Aku gak pengen melu-melu meneh. Dan akhirnya mereka berdua pun bertengkar. Akhirnya setelah 2 minggu tersebut, datanglah waktu di mana mereka harus memberikan tumbal untuk si siluman ular tersebut. Tetapi Suryo sudah tidak ada kabar. Dan lambat laun ternyata si Suryo ini sudah berpindah tempat. Pindah dari desa tersebut. Sudah jauh sekali. Mungkin yang dipikirkan oleh Suryo pada saat itu, aku bisa mengingkari janji dari si siluman ular itu. Dengan dia pergi jauh, mungkin siluman ular itu tidak tahu. Tetapi pada saat 1 minggu setelah itu, si Suryo pun datang ke rumah si Yanto. Tok. Sopo ya? Aku Tok, Suryo. Wah, kowe. Lalu pintu pun langsung dibuka oleh Yanto. Ini Tok, tulungi aku Tok. Lah tulungi piye Tok? Tulungi nemoni Mbak Kliwon. Bojoku Tok. Mau esok pas aku tangi turu, bojoku ki gak iso ngomong, gak iso mlaku. Terus awake iku sisik ulu kabeh Tok. Ternyata pada pagi hari tadi, si Suryo itu kaget ketika dia bangun tidur. Dia melihat istrinya yang tidur di sebelahnya sudah tidak bisa apa-apa. Bahkan dia tidak bisa bicara. Dan tubuhnya pun berubah menjadi sisik seperti ular. Dan istrinya hanya bisa mendesis. Betapa kagetnya si Suryo pada saat itu. Dan dia pun langsung menuju ke rumah Yanto. Dia meminta tolong kepada Yanto untuk mengantarkan dia ke tempat Mbak Kliwon. Siapa tahu dia ada solusi untuk mengatasi itu semua. Mbak Kliwon pun sudah berangkat tangan. Karena Mbak Kliwon sudah mengingatkan kepada mereka berdua saat pertama mereka akan melakukan pesugihan itu. Dan memang menurut Mbak Kliwon, istri dari si Suryo ini adalah menjadi pengganti tumbal karena si Suryo tidak memberikan tumbal yang seperti mereka janjikan kepada si siluman ular.
Beberapa bulan pun akhirnya berlalu. Si Suryo pun akhirnya menerima keadaan istrinya. Sampai warga sekitar pun bingung. Kenapa istri dari Pak Suryo itu tidak pernah kelihatan? Lalu beberapa bulan kemudian, pada saat malam hari, tiba-tiba istri dari Pak Suryo itu mengalami kesurupan. Dia mencekik leher sendiri. Sampai akhirnya Pak Suryo pun berteriak meminta tolong kepada warga. Dan akhirnya tidak lama setelah itu istri dari Pak Suryo pun meninggal dunia. Dan pada keesokan harinya, setelah pemakaman selesai, Pak Yanto pun datang ke rumah Pak Suryo. Dan dia mengucapkan turut berbela-sungkawa. Dan dia pun jujur kepada Pak Suryo. Yo, aku saurunge jaluk sempurone sing gede. Nah, sempurna nggo opo to? Wis to nganu, Sur. Sebenarnya sempurone neh bojomu tak gawe tumbal aku. Wah, bajingan kowe to. Iku bojoku to. Kowe kok tega ngono? Ya sempurane. Aku yo bingung. Aku main golek tumbal sapa meneh. Terus aku yo melas mbek bojomu daripada bojomu hidup tapi dia seperti mati. Dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa bicara. Ya sudah, makanya aku mengambil lampa itu. Kamu ini gila toh. Dia itu istriku, kenapa kamu? Aduh. Lah, pada saat itu keadaan masih ramai. Dan akhirnya warga setempat pun mendengar percakapan mereka berdua. Dan akhirnya semua pun tahu tentang pesugihan yang mereka berdua lakukan. Dan setelah kejadian itu beberapa minggu kemudian istri dari si Pak Yanto pun menjadi gila. Dan sampai menurun kepada si anaknya Pak Yanto. Dan sampai sekarang cerita itu pun masih terus diceritakan turun-temurun di desa tersebut. Dan 2 tahun setelah keluarga Pak Yanto ini menjadi gila, akhirnya Pak Yanto meninggal dunia. Dia meninggal dunia dan pada saat dia dimandikan, menurut warga setempat, tubuhnya menjadi bersisik. Dan cerita pun berakhir. Dalam kisah ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa kita tidak usah tergila-gila dengan dunia jika pada akhirnya dunia itu akan menyesatkan kita. Dan bagaimanapun keluarga adalah harta yang paling berharga. Untuk apa kita menjadi kaya raya jika kita harus mengorbankan keluarga kita tercinta? Semua itu tidak ada artinya dibandingkan dengan keutuhan keluarga kita. Aduh, keren banget nih. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman semua yang udah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Semoga ini semua bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya ya. Dan buat kalian semua yang mempunyai cerita dan ingin saya ceritakan kembali, langsung saja kirim cerita kalian ke email di samping saya ini, sudutmalam1@gmail.com. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.